Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, kita ngopi-ngopi lagi ya. Mudah-mudahan saudaraku, sahabatku selalu dalam kebahagiaan lahir dan batin, selalu sehat ya, aman-aman aja ya, semuanya aman, amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari Mas Kun Abdul ya. Mohon maaf saya mau bertanya Bang Andi. Lain kali jangan disingkat-singkat salamnya ya. Nanti beda tulisan, beda makna. Walaupun kita ngerti bahwa maknanya tujuannya adalah Assalamualaikum ya. Lain kali diperbaikilah. Assalamualaikum, mohon maaf saya mau bertanya Bang Andi, gimana tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagus nih pertanyaannya ya. Jadi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, semua itu ada tanda ya. Tidak ada terjadi begitu saja, semua tuh melalui proses. Dan kita juga harus jeli, harus peka membaca tanda-tanda. Sebelum hujan, ada tanda sebelum hujan. Apa tuh tandanya Bang? Mendung ya kan. Sebelum malam ada tandanya. Apa itu tandanya? Senja, langit itu mulai redup, barulah malam. Nggak ada dari siang tiba-tiba malam, nggak ada. Semua itu ada proses, ada tanda. Nah begitu juga dalam berdoa. Kita berdoa nih kepada Allah, tapi belum dikabulkan ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita itu akan segera dikabulkan? Cepat atau lambatnya kita yakin akan dikabulkan. Nah baca tandanya ya. Jadi dari tanda-tanda yang saya pahami ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, dan dalam waktu dekat, cepat atau lambat, kita paham ini akan dikabulkan Allah, atau kita juga paham ini tidak akan dikabulkan Allah. Tandanya adalah di wilayah hati. Makanya kita setelah berdoa tanya hati kita, baca hati kita. Permintaan atau doa yang kita utarakan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku udah berdoa Bang, aku udah meminta Bang. Bagaimana aku akan tahu bahwa itu akan dikabulkan Bang? Tandanya adalah di hatimu itu ada gak yakin ya. Yakinnya ada dua. Ada yakin dari diri kita dulu, kita yakin nih sama Allah, Allah akan mengabulkan. Baru Allah tiupkan atau Allah menambahkan rasa yakin itu di hati kita, ya kan? Ada orang yang nggak pernah tahu dia, aku nggak tahu lah Bang, permintaanku, doaku dikabulkan Allah atau tidak. Tapi di hati kecilku mengatakan akan dapat Bang. Ada rasa yakinku Bang. Nah, apabila seorang hamba itu sudah yakin bahwa Allah akan mengabulkan, biasanya Allah menambahkan lagi keyakinan di hatinya ya. Coba nanti dicari di Al-Quran. Saya nggak hafal Al-Quran, cuman sepotong-sepotong itu kadang lengket ya. Ada ayat yang berbunyi Allah menambahkan rasa yakin dari yakinnya yang sudah ada. Awalnya kita yakin dulu, baru Allah menambahkan lagi rasa yakin itu ya. Ciri atau tanda yang pertama, yakin kita akan dapat ya, akan makbul. Di diri kita itu ada yakin. Lantas tanda yang kedua adalah ketika sudah meminta kita tidak ngotot, kita tidak ngoyo, kita istilahnya lebih sabar. Ini udah minta gak sabar ya. Banyak kan manusia begitu. Kenapa ya Allah enggak engkau kabulkan? Mengapa ya Allah enggak engkau berikan? Mengapa ya Allah enggak dapat aku doa ini? Kok enggak
dipenuhi oleh Allah. Hatimu ada rasa nggak sabar, ya itu berarti Allah nggak akan kasih, nggak akan dapat, jauh dari kata makbul. Ya, tapi kalau di hatimu, soalnya kita ibaratkan contohnya seperti anak kita. Ya, misalkan kita punya anak nih lagi sekolah, ya, sepatunya udah koyak, ya, macam anak saya lah. Dia laporan tuh ke bundanya, bunda sepatu jaki ini udah koyak bunda, beli baru lah, malu pakai sepatu koyak begini. Ya, langsung istri saya, bundanya Zaki ngomong, ya nanti sore ya atau malam lah kita beli, kita cari nanti sepatu baru. Anak saya kira-kira sabar nggak? Ngoceh lagi nggak dia? Ngotot lagi nggak dia? Enggak, karena dia udah tahu bahwa permintaannya itu akan segera dikabulkan. Jadi dia nggak lagi ngotot, nggak ngoyo lagi. Hanya tinggal tunggu waktu. Oh, waktunya malam atau sore baru dibeli, ya sudah. Yang penting udah dapat jawaban. Ya. Nah, begitu juga kita kepada Allah. Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, aku minta itu. Ya Allah, aku berdoa begini, berdoa begitu. Nah, tanda atau cirinya Allah kasih rasa tenang di hatimu. Hati kita tenang. Kita udah minta, tenang hati kita. Nggak ngoyo lagi, nggak ngotot lagi, nggak, istilahnya lebih sabar, ya. Nggak ada lagi kita tuntut-tuntut. Udah minta sekali ya sudah. Aku yakin Allah akan kabulkan. Nah, itu tandanya akan diberikan, seolah-olah Allah itu udah jawab. Sabar ya, sedang kuproses, sedang kupersiapkan. Nanti di waktu yang tepat akan kukabulkan, akan kuberikan keinginanmu. Seolah-olah begitulah kalau bahasa manusia ya. Nah, tapi Allah berbicara dengan suasana hati. Ya, banyaklah sering terjadi dalam kehidupan. Ya, contohnya lagi saya baru buat kamar untuk anak saya, ya. Udah umur 8 tahun, gak pantas lagi tidur sama orang tua kan. Akhirnya saya buat kamar untuk si Zaki. Jadi udah siap kamarnya. Si Zaki ini tidurlah di belakang, kamar belakang. Tapi karena belum ada plafon, banyak nyamuk kan. Setiap hari kena gigit nyamuk dia. Bentol-bentol badannya itu. Lalu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki biar aku bisa buat plafon. Biar anakku tidurnya nyaman, gak kena gigit nyamuk. Minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah tuh. Nah, selang berapa bulan, ya, gak cepat langsung jadi, Allah kabulkan, proses ya. Ya, kumpullah dana sikit-sikit, ya kan. Selang berapa bulan ada dananya, ya kita buatlah plafon. Lalu hati saya berkata lagi, minta lagi sama Allah. Ya Allah, kalau ini udah tutup plafon, nggak ada AC-nya, nggak sedap ya Allah. Kasihan anakku kepanasan ya Allah, pengap ini. Kalau bisa minta AC sekalian ya Allah. Jadi dalam proses pembuatan plafon itu saya minta sama Allah. Kasihlah rezeki ya Allah, biar anakku nyaman, ada AC-nya. Ya, ngomong-ngomong sendiri tuh, didengar oleh istri saya, ya. Ketika saya berdoa, dari mana uangnya? Nah, inilah perempuan biasanya begitu. Ya, kalau nggak ada uang nggak tenang dia. Sedikit-sedikit dari mana uangnya? Tapi dia nggak pernah ya baca bahwa ada Allah yang maha memiliki uang. Ya. Lalu setelah saya sudah meminta, hati itu langsung kayak mana ya? Kayak teman-teman minum es itu gimana itu, nyes di hati itu, dingin hati kita. Ya, saya udah dapat signal, udah dapat tanda. Aku yakin nih, selesai plafon dipasang, ada uang untuk AC. Dan alhamdulillah, ya, begitu berapa hari pasang plafon, ada uangnya, ada rezeki.
dan saya bisa beli AC. Terkabul kan? Nah, makanya kita segala sesuatu tuh baca tanda. Ini bagus, ini teman yang bertanya ini bagus, sehingga saya bisa menjelaskan. Kalau nggak ditanya ya saya nggak ada daya untuk menjelaskan. Makanya bagi teman-teman yang sudah meminta, sudah berdoa, baca hatinya. Kamu kalau sudah minta, bagaimana hatimu? Ada nggak rasa nggak sabar? Kalau rasa nggak sabar, ya berarti nggak akan dapat. Kamu meminta, berdoa sesuai nafsumu, mengikuti nafsumu. Tapi kalau kamu meminta itu memang ya ibaratnya gini lah, bukan kita yang berdoa ya, kita juga harus telusuri lagi. Jangan sampai kita mengkultuskan atau menjadi keakuan diri. Aku berdoa bang, makbul semua bang, lalu kau akui doamu yang hebat. Itu berbahaya. Jadi berhala diri, nanti kau merasa kau yang hebat doanya. Kamu gak lagi melihat Allah. Padahal sejatinya di sebalik doa juga Allah yang suruh minta ya. Kalau kita mentelusuri hakikat, seolah-olah gini lah, aku kasih kau nanti semua, bisa pasang plafon, bisa buat kamar, nanti kamarnya ada plafonnya, nanti udah ada plafonnya aku kasih lagi AC. Allah tuh seolah-olah udah persiapkan semuanya. Ya cuman Allah gerakkan hati kita, ya minta dulu. Syaratnya kau minta dulu sama aku, kau berdoa dulu sama aku. Makanya begitu kita doa makbul ya, ya sudah suratan dia itu. Jadi jangan kita bilang doa kita yang hebat, tidak ya kan? Karena di sebalik doa juga ada dia ya. Nah kita juga harus pahami, nggak ada yang begitu saja terjadi dalam hidup ini. Banyak yang terjadi, ya bisa jadi doa-doa kita berapa tahun yang lalu dan itu baru terkabul sekarang ya. Pernah mungkin kita meminta kepada Allah lalu terjadi makbul ya. Itu nggak ada istilahnya instan begitu saja. Pasti kita pernah minta dulunya ya. Saya aja tuh berproses bertahun-tahun, kamar nggak siap-siap ya, anak makin besar, masa tidur sama orang tua terus. Jadi saya bilang, ya Allah tambahlah kamar satu lagi ya Allah, biar anakku tidur sendiri, udah besar ya kan. Tapi besar nih biaya, dana mana ya, dibuatkan sama Allah. Kamar dulu jadi, udah kamar jadi bertahun-tahun juga itu nggak ada plafonnya ya, setiap tidur bernyamuk dia kan, kena gigit nyamuk ya. Kasihanlah anakku ya Allah, kalau ada rezeki buatlah plafon ya, kalau bisa ada AC-nya sekalian ya. Minta, Tuhan kita maha kaya kok, tinggal minta ya kan, minta sama Allah. Nah ketika sudah minta ya sudah sekali aja, nggak usah ngotot. Nggak ada kita berulang-ulang, kapan ya Allah, kok hati kita nunggu-nunggu, kok belum dapat, kok belum dapat, kok belum dapat. Karena kalau kita seperti itu nafsu. Ketika engkau sudah meminta nggak makbul, hatimu susah, itu nafsu. Doa yang tidak diridhoi Allah. Dan kita juga harus memahami bahwa segala sesuatu yang Allah kabulkan dari doa-doa kita, jangan sampai menjadi celaka bagi diri kita. Banyak orang meminta sesuatu, dikasih sama Allah, bukan setelah dia udah dapat, bukannya senang, malah menderita, malah susah ya. Nah itulah ayatnya itu, baru kita paham itu ayatnya. Bisa jadi sesuatu yang sangat engkau sukai padahal buruk bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang amat engkau benci padahal baik bagimu. Saya udah rasa dua-dua ya. Benci sesuatu padahal itu kebaikan untuk kita, senang sesuatu padahal itu keburukan bagi kita ya. Nah yang harus kita pelajari adalah
Bagaimana bang cara doa agar doa kita itu diridhoi Allah? Dan ketika Allah memberikan dengan rasa ridho, Allah memberikan tuh ridho Allah sama kita, jadi kita nggak celaka, nggak susah. Nah, orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu begitu cepatnya Allah kabulkan, nah ini hati-hati ya. Ketika dia berdoa terlalu cepat makbulnya dan melebihi dari yang dia minta, ibaratnya macam sulap lah. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, aku capek hidup susah terus ya Allah. Dikasih sama Allah rezeki, tapi ya ibaratnya seperti air bah ya, ditumpahkan semua sama kita, melebihi dari apa yang kita bayangkan, berlimpah-limpah. Nah itu biasanya menjadi celaka bagi diri. Makanya banyak teman-teman ya, kita sering mendengar, kita sering nonton ya, sering baca berita, banyak kan kita lihat orang yang dahulunya nggak terkenal ya, nggak viral, nggak terkenal, tapi tiba-tiba Allah berkehendak terkenal, tiba-tiba harum namanya, tiba-tiba mulia namanya, tiba-tiba. Nah yang seperti itu tiba-tiba akan jatuh juga. Jadi sesuatu yang tidak alami atau begitu saja mendadak datangnya, ya dia akan pergi juga dengan mendadak. Ya kan? Banyak tuh artis-artis TikTok ya kan, dahulu bukan siapa-siapa, kepingin terkenal, wah jadi artis dia, terkenal. Sebentar aja terkenal ya turun jatuh lagi, bukan siapa-siapa lagi, lebih sakit dari sebelum terkenal. Banyak ujatan dari netizen ya, macam-macam dikata-katai. Jadi kita harus belajar dari situ. Ketika kita minta, kok enak ya bang, aku minta sesuatu bang, cepat kali dapatnya bang, bahkan lebih yang Allah kasih dari yang ku minta. Oh kamu harus waspada itu. Bisa jadi itu cara Allah memberikan, tapi Allah nggak ridho. Kenapa ya bang? Kalau Allah nggak ridho kok dikabulkan Allah? Ya Allah marah. Jadi pemberian Allah atau kita berdoa lalu dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah ridho. Kamu hanya dikasih tapi tidak disayang ya. Hati-hati ya. Ketika kamu lebih mencintai apa yang kamu pinta, itu Allah akan memberikan dengan cara mencampakkan. Sama juga kayak anak kita, congok istilahnya, namanya anak-anak kan kadang ada congok-congoknya. Mungkin banyak orang di luar Sumatera yang nggak ngerti makna congok ini adalah rakus ya. Perutnya udah kenyang nih, tapi ketika melihat ada makanan lagi, kepingin makan lagi dia. Ya, udah kita larang jangan makan, perutmu nggak sanggup. Nanti tunggu kamu turun dulu nasinya baru kamu makan yang lain. Ya namanya anak-anak, egonya masih segede gaban nih kan, nggak dengar nasihat. Akhirnya dia makan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Muntah. Ya, nolak perutnya, muntah dia, sakit dia, segala macam. Itu dikabulkan tapi ya menjadi celaka diri kita. Nah begitu juga teman-teman dalam hidup. Aku udah minta bang sama Allah bang, sampai sekarang belum dikasih bang. Nah sekarang tanya dirimu, ada nggak tanda-tanda di dirimu? Susah nggak hatimu? Kalau di hatimu ada rasa nggak sabar, masih mengharap, masih menunggu, kok belum makbul, ya itu tandanya nafsu. Permintaan seperti itu biasanya jarang makbul, atau ketika makbul engkau akan celaka ya. Kau minta juga paksa Allah istilahnya ya, Allah nggak bisa dipaksa, murka dia kalau engkau paksa Allah ya. Tapi bagi orang yang meminta dan permintaannya itu diridhoi oleh Allah, dia bukan hanya dikasih tapi juga disayang
Biasanya tuh Allah memberikan tanda. Tandanya, ya aku udah minta sama Allah, kuserahkan padamu ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau maha segalanya, Engkau tahu apa yang aku inginkan, Engkau maha kaya ya. Permintaanku juga nggak aneh-aneh ya Allah. Masa sih aku menuhankan yang maha kaya, masa aku nggak bisa dapat? Akhirnya dengan prasangka-prasangka baiknya itu ya Allah kasih, tapi Allah juga sayang. Ya, dikasihlah di hatinya rasa tenang. Walaupun sesuatu itu belum dapat, hatinya udah tenang. Ya kan? Dingin hatinya. Apalagi ditambahkan rasa yakin, di hatinya itu ada rasa yakin. Aku yakin nih bakal dapat. Walaupun aku nggak tahu uangnya dari mana, caranya bagaimana, nanti seperti apa, aku nggak pernah tahu. Tapi aku yakin itu apa yang aku inginkan sudah ada. Tinggal tunggu waktu aja. Macam saya tuh, terbayang sama saya, oh plafonnya bentuknya seperti ini. Aku yakin nanti Allah berikan. Habis itu AC-nya nanti aku pasang di sebelah sini ya. Di kamar sebelah di dinding sebelah kiri. Ya kita bayang-bayangkan itu. Padahal AC belum ada itu. Ya. Tapi kita udah ada rasa yakin akan makbul. Nah, itu pertanda Allah akan kabulkan. Bisa cepat, bisa lambat, suka-sukanya Allah. Ya. Dan ketika sudah dikabulkan sama Allah, kita happy. Kita bersyukur, kita bahagia. Itu tandanya permintaan kita itu Allah ridhoi. Ya. Tapi kalau kamu mau minta sesuatu lalu dikasih sama Allah, dikabulkan sama Allah, kok kamu nggak happy, kok kamu nggak senang, itu tandanya Allah murka. Ya. Banyak kan saudaraku, sahabatku yang lain doa sama Allah nih. Terkadang Allah memberikan doa itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Ya Allah, aku capek hidup susah, murahkan rezekiku, lapangkan rezekiku ya. Atau kita berjualan ya kan. Ya Allah, lancarkan atau lariskan daganganku, berdoa kita. Rupa-rupanya Allah kabulkan. Dengan cara apa? Makin laris dagangan kita, makin banyak kerjaan kita. Di hari itu kita ngeluh, ya Allah capek kali badanku, ya Allah gak sanggup aku kerja begini terus. Ya Allah kok aku disibukkan dengan kerjaan. Mengeluh hatimu. Nah, inilah manusia kebanyakan. Kemarin kau minta, udah dikasih ngeluh kau. Ya. Itu tandanya apa? Allah murka. Itu tandanya apa? Permintaanmu itu memaksa Allah. Kamu tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada, tapi kau minta lagi yang belum ada. Ya, yang sudah ada aja kau belum bersyukur itu. Kau minta lagi yang belum ada. Nah, di situ Allah kasih. Nih ku kasih kau. Ya. Yang banyak tuh dalam kehidupan. Dahulu kepingin kaya, pingin banyak uang, kepingin sukses, ya. Akhirnya Allah kasih kerjaan yang bagus. Udah dikasih kerjaan yang bagus, gajinya besar, sibuk dia dengan kerjaan. Gak ada lagi waktunya untuk anak istri, gak ada lagi waktunya untuk sholat, gak ada lagi waktunya untuk berzikir, gak ada lagi waktunya untuk berkumpul sama keluarga, asyik di luar kota aja kerjanya ya kan. Nah, setelah dia jalani semua itu, ngeluh hatinya. Itu tandanya Allah kasih tapi Allah tidak sayang. Itu tandanya permintaanmu itu tidak diridhoi oleh Allah. Allah memberi dengan kemurkaannya. Ya. Makanya kalau sudah terkabul apa yang kita minta dan hatimu susah, ya kamu banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun. Ya Allah, jangan-jangan permintaanku salah ya Allah. Atau permintaannya gak salah, tapi aku yang kurang bersyukur ya Allah.
Atau caraku meminta kasar ya Allah, tidak lembut, aku malah mengatur engkau ya Allah. Akhirnya turunlah kemurkaannya. Allah murka, Allah kasih, Allah campakkan. Ya, tidak diridhoi. Ibarat anak kecil. Banyak kan anak kita meminta dengan memaksa, akhirnya kita kasih juga, tapi kita kasih bukan kita sayang, kita marah itu. Dicampakkan istilahnya. Ya. Jadi hati-hati dalam meminta. Dan ketika permintaan dikabulkan, jangan kau merasa doamu hebat, ya. Nggak boleh. Sama saja kau menuhankan dirimu sendiri. Kalau seandainya bang, aku doa begini, makbul bang. Aku doa begitu, makbul lagi bang. Cepat kali Allah kasih bang. Ya kan? Padahal sejatinya Allah memang sudah takdirkan, sudah ditulis, sudah ada catatan itu. Hari ini tanggal sekian, jam sekian kau dapat ini. Allah sudah proses itu. Nah, cuman disitulah skenarionya Allah. Biar apa? Biar ada pemisahan antara hamba dan Tuhan. Ya. Aku ini Tuhan, kata Allah. Kau itu hamba. Aku mau memberi. Biar aku jadi Tuhan, ya kau minta dulu sama aku, memohon dulu sama aku, baru aku kasih. Itu kan hanya istilahnya prosesnya saja. Padahal sejatinya ya sudah Allah catat itu, sudah dalam schedule istilahnya. Ya, jadi jangan kita bilang doa aku hebat, doa aku makbul, jangan. Sebelum ada kita berdoa kan dikasih dulu keinginan. Aku ingin ini, aku ingin itu. Rasa ingin itu juga dari Dia. Ya. Makanya kita baca itu. Dari keinginan. Ini keinginanku ini memang Allah yang tiupkan di hatiku. Memang ini pertanda Allah hendak beri. Atau jangan-jangan dari nafsuku saja. Ya. Beda loh, kita ingin karena butuh dengan ingin karena nafsu, beda. Ya. Kalau ingin karena butuh, itu biasanya Allah ridho. Minta sesuatu Allah ridho. Karena memang kita butuh. Tapi terkadang kita nggak butuh-butuh kali, banyak permintaan. Disitulah terkadang Allah menganggap kita ini tidak bersyukur. Kau nggak bersyukur, kau udah banyak aku kasih. Yang itu aja kau belum bersyukur, kau minta lagi yang baru. Akhirnya apa? Allah kasih juga, tapi bukan berarti Allah sayang. Ya. Dicampakkannya itu di muka kita. Apa yang terjadi setelah udah dapat? Celaka. Ya. Banyak ya saudara kita, teman kita ingin begini, ingin begitu. Udah dapat, kecewa hatinya, menderita dia. Ya, tapi kalau kamu sudah dapat bahagia, itu tandanya Allah ridho. Ya, saya ulang-ulang terus nih, kita putar-putar terus biar paham. Ya, baca lagi tandanya. Udah minta sama Allah bang. Macam mana udah minta sama Allah? Sudah bang, aku udah minta, aku udah berdoa. Udah dapat belum? Belum bang. Sampai sekarang nih belum dapat. Tanda-tandanya udah ada, belum nampak bang. Nah, baca di hatimu. Hatimu ada rasa sabar nggak menunggu? Kalau di hati itu rasanya nggak sabar, itu nafsu. Tapi kalau di hatimu sabar, ya berarti kau sudah dapat jawaban. Allah sudah ngomong, Allah sudah bicara, sabar ya. Aku lagi proses. Tunggu aja tanggal mainnya, aku akan kasih permintaanmu itu. Nah, disitulah hati kita nyes, tenang, dingin. Ya. Yang kedua, walaupun kita belum ada bayangan, belum ada tanda-tanda, tapi hatimu sudah yakin. Apa saja yang kita minta sama Allah, baca tanda itu. Ya. Macam istri saya tuh sering itu memata-matahkan apa yang saya ucapkan. Saya mau begini, saya mau begitu, dia patahkan. Banyak kali menghayal, kau bang, bisa gila kau nanti bang, katanya. Saya bilang menghayal kan nggak bayar, saya bilang. Masa sih
Sudah menghayal nggak bayar kok takut kita menghayal, ya kan? Padahal di sebalik menghayal itu ada energi kalau orang yang paham, ya. Akhirnya saya bayang-bayangkan aja. Nanti kalau sudah saya pasang plafon, nah lampunya begini. Nanti AC-nya di sebelah sini. Oh, pakai AC bang, katanya. Diejek-ejek saya itu. Ya pakai AC lah biar apa nggak kena gigit nyamuk, saya bilang, ya kan. Tuhan kita kan maha kaya, tinggal minta, saya bilang. Itu diejek-ejek. Ya. Tapi makbul. Dan itu semua terjadi, makbul itu semua sesuai dengan yang saya bayangkan. Karena di hati itu sudah ada tanda. Ya. Udah ada tanda di hati kita. Allah sudah jawab. Ibarat anak kecil atau anak saya itu, bunda beli sepatu lah, sepatunya udah koyak ini, ganti baru lah. Dijawab itu sama bundanya. Nanti sore ya, kalau nggak sore malam lah kita keluar, kita beli sepatu baru. Diem itu anak saya. Karena apa? Udah dapat jawaban. Minta-minta lagi nggak dia? Nggak perlu dia minta. Sekali aja dia minta. Nah begitu juga kita sama Allah. Kalau orang sudah paham tanda ini, ya nggak ngoyo hidup ini. Apa yang kita minta tinggal tunggu tanggal main. Ya, aku udah serahkan sama Allah. Aku sudah minta kepada Allah. Allah maha tahu apa yang kubutuhkan. Allah maha segalanya, maha bisa. Ya, yang ku minta juga nggak aneh-aneh. Masa sih sama Allah nggak bisa dikabulkan? Mudah itu bagi Allah. Di hatimu ada yakin, ya kan? Walaupun bayangannya, gambarannya atau uangnya belum ada, tapi hatimu sudah yakin, itu tandanya sudah dijawab. Itu tandanya sudah dikabulkan, tinggal tunggu tanggal main. Ya begitu aja. Gak pernah saya berplanning jauh-jauh muluk-muluk, enggak. Dalam hidup ini ya apa kebutuhan, ya. Oh butuh, ya. Kalau butuh ngomong sama Allah, ya Allah udah sewaktunya, sudah sepantasnya aku begini, aku begitu, ya Allah. Memang aku butuh, ya Allah. Ya. Aku pun takut mau minta macam-macam, ya Allah. Jangan-jangan nafsuku, ya Allah. Kasihlah tanda, ya Allah. Allah kasih tanda itu. Ya, udah minta ya sudah. Sekali aja. Ya. Banyak kan kita berdoa berulang-ulang kan? Kenapa kita berdoa berulang-ulang? Dan sudah banyak kali kita berdoa berulang-ulang, tapi hatimu nggak yakin juga bakal dikabulkan. Ya berarti nggak ada tanda. Sesuatu itu bakal jauh, nggak akan terwujud. Sudah di hatinya nggak ada tanda, ya tidak ada rasa tenang, tidak sabar, apalagi lalu tidak yakin, bagaimana akan terwujud. Makanya dalam hidup ini banyak orang yang semua itu berawal dari mimpi, walaupun dia nggak minta sama Allah, ya. Sejatinya mimpinya itu sudah minta sebenarnya bagi orang yang paham. Menghayal dia, aku ingin beginilah besok, aku ingin begitulah, nanti rumahku begini, rumahku begitu, berandai-andai lah istilahnya, menghayal dia. Itu ada energi menghayal itu. Karena apa? Allah maha tahu isi hati. Oh hambaku maunya begini, oh hambaku maunya begitu. Walaupun dia nggak doa sama Allah secara langsung ya, tapi sejatinya apa yang dia hayalkan itu udah doa sebenarnya. Karena Allah maha tahu. Karena Allah sayang, ya Allah kasih. Ketika dikasih bukan hanya sekedar kasih, tapi juga disayang. Dan sesuatu yang terwujud itu yang membuat kita bahagia, bersyukur. Ya. Ada kenikmatan. Itu tandanya permintaan kita itu diridhoi oleh Allah. Ini udah minta susah pula lagi. Udah minta menderita, sudah minta dikasih mengeluh. Itu tandanya Allah murka. Allah memberi tapi Allah tidak sayang, ya.
Banyak nih yang kena yang begini ya. Ya teman-teman, hati-hati ya. Kalau kita itu meminta kepada Allah, tanya dulu, ya Allah, aku takut ya Allah, jangan-jangan aku minta ini karena nafsuku ya Allah. Memang betul ini baik atau buruk aku nggak tahu ya Allah. Ampunkan aku ya Allah kalau aku salah dalam meminta. Ya. Nah udah minta kita sama Allah, nggak makbul juga, prasangka baik, jangan-jangan permintaanku salah. Aku takut Allah kabulkan, malah aku makin susah nanti. Aku bersyukur ya Allah, Engkau nggak kabulkan, berarti permintaanku itu salah. Gitu aja, enjoy kan hidup ini kalau kita bisa membaca hikmah. Ya, silakan diulang-ulang nih, saudaraku, sahabatku. Ya, ketika permintaan kita dikabulkan, hatimu senang atau enggak? Kamu bahagia atau enggak? Kalau kamu bahagia, berarti permintaanmu itu diridhoi oleh Allah. Kalau kamu susah, udah dikabulkan, makin susah bang aku bang, ngeluh aku bang, berarti itu Allah murka ya. Baca tanda, aku udah minta sama Allah bang, gimana hatimu? Ada rasa tenang bang, padahal belum dapat nih, yang aku minta belum dapat bang, tapi hatiku tenang. Itu tanda yang pertama, bakal dikabulkan. Dan tanda yang kedua adalah hatimu yakin ya, sebelum terwujud, sebelum dapat ya hatimu yakin dapat. Itu tandanya Allah sudah kasih kabar, itu pertanda Allah akan kabulkan. Cepat atau lambat ya tunggu tanggal mainnya aja. Dan hati kita juga sabar, nggak ngoyo ya. Ini udah sangat gamblang ini, mudah-mudahan bisa dipahami, diulang-ulang lagi. Kalau nggak ngerti nih, aku nggak ngerti nih Bang Andi ngomong apa, nggak ngerti aku kajian Bang Andi nih, ya pelan-pelan aja ya, suatu saat akan paham. Yang penting diulang-ulang terus. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.